Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu. Oke, sekarang kita akan masuk muatan pelajaran PPKN ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa biasakan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah masuk tema 5, yaitu pahlawanku. Hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, Pancasila yaitu banteng. Ini simbolnya ya. Arti simbol banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Contoh sikap sehari-hari dengan makna sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. Keempat, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Kemudian sikap yang belum sesuai dengan sila keempat yaitu tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Yang nomor 2, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Kemudian yang belum sesuainya, saat jadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang terakhir, lapang dada dan menerima kritik juga saran, baik di rumah ataupun di sekolah. Sedangkan sikap yang belum sesuainya yaitu melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Sikap kepahlawanan. Nilai-nilai kepahlawanan yang pertama ada jujur dan juga tekun. Pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya, kita harus berkata benar dan tidak menyontek ketika ujian. Kemudian yang kedua, cinta tanah air. Pengamalannya, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Pantang menyerah dan juga disiplin. Pengamalannya, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah dan harus disiplin dalam menaati peraturan. Kemudian rela berkorban. Pengamalannya, menolong orang dengan tulus dan juga ikhlas. Kemudian yang kelima, kerja keras, yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Bisa dilihat ya, ini gambar padi dan juga kapas. Ini adalah simbol yang kelima. Pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, adil terhadap semua teman. Kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir, gotong royong demi kepentingan bersama. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila Pancasila. Yang pertama, seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Kemudian yang kedua, seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan.
Ketiga, seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian, seorang pahlawan berjuang membantu rakyat demi meraih kemerdekaan. Dan yang terakhir, pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu termasuk sila pertama. Kedua, menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain. Itu termasuk sila kedua. Ketiga, cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Itu mencerminkan sila ketiga. Keempat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Itu mencerminkan sila kelima. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain. Itu mencerminkan sila kelima. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama. Kemudian sila kedua, pedoman perilaku terhadap sesama manusia. Sila ketiga, pedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia. Kemudian yang sila keempat, pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila yang terakhir yaitu memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang. Oke, kita masuk ke latihan. Kerjakan kinerja praktik. Halaman 107. Pilihlah 2 pahlawan saja secara individu. Kemudian untuk tugasnya dikumpulkan. Ibu ulang. Kerjakan halaman 107. Pilihlah 2 pahlawan saja secara individu. Kemudian untuk tugas dikumpulkan. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dari Ibu cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.